Sesuai dengan janjinya tadi nih, kita akan ngebahas tentang sertifikasi influencer perlu atau enggak ya. Nah, di sini sudah bersama dengan Ibu Andari. Kita bakal ngobrolin nih sertifikasi ini. Tapi sebelum lebih lanjut, aku mau tahu pandangan. Mungkin Ibu memang bergerak di media juga ya, communication gitu. Nah, gimana sih publik melihat influencer ini? Kredibilitasnya itu seperti apa sih kalau dari pandangan Ibu sendiri? Ya, terima kasih Felis. Sebetulnya kalau kita bicara tentang influencer, sekarang itu kan menjadi sesuatu yang banyak dibahas karena di era sosial media ya. Kalau dari kata influencer sendiri, sebetulnya jauh sebelum sosial media itu sudah ada ya, di mana orang-orang yang memang berpengaruh, yang mempengaruhi opini publik. Nah, di era sosial media, ketika semua bisa mempunyai akses untuk bicara, ini menjadi lebih harus diatur katanya begitu ya, karena kecenderungan orang untuk mempercayai atau menelan mentah-mentah apapun yang mereka lihat di internet atau sosial media misalnya gitu ya. Nah, menurut saya kalau soal isu influencernya sendiri dari sebelum sosial media pun sudah ada, dan banyak berbagai pihak yang sebetulnya juga mencoba ya mengatur atau meregulasi dengan caranya masing-masing. Nah, sekarang dengan sosial media kebutuhan itu bukan hanya kebutuhan untuk mengatur si orangnya, tapi mungkin platform, kemudian mengedukasi publik dan sebagainya. Jadi mungkin hal-hal itu yang membuat sekarang, apalagi ya satu hal lagi, sosial media dan internet itu kan juga dianggap sebagai salah satu berkembangnya disinformasi, ya hoax, misinformasi dan sebagainya. Dan salah satu yang mungkin ya dianggap sebagai penyebar bisa jadi si orang-orang yang selama ini berpengaruh. Betul. Nah, itu yang kemudian apalagi untuk isu-isu yang lebih khusus ya, misalnya medis atau hukum misalnya dan lain-lain. Jadi mungkin dengan adanya masalah-masalah itu dan kemudian di beberapa negara juga ditetapkan sertifikasi supaya orang tidak asbun gitu ya, asal bicara aja, adalah wacana ini. Jadi, nah sebagaimana pentingkah atau tidak? Nah, nanti mungkin kita lihat tuh apa ininya ya, apa dari berbagai aspeknya. Nah, melanjut dari jawaban Ibu nih, sebenarnya kan kita tahu juga ya bahwa saat ini masyarakat itu melihat konten itu dari relate atau enggak sih? Terus siapa yang bicara gitu. Nah, kalau misalkan memang publik dipengaruhi dengan relatable konten ini dan siapa yang bicara, apakah memang sertifikasi ini akan memberi pengaruh yang sesignifikan itu ya? Sebetulnya kita bicara dua hal nih. Pertama soal kontennya sendiri dan kedua soal orang ya. Kalau soal konten yang disukai dan lebih masuk ke publik atau viewers ya, audiens itu kan tentu relate ya. Kita misalnya sebagai misalnya perempuan melihat apa isu-isu apa parenting atau apa make up mungkin atau fashion dan sebagainya, atau apa yang terkait dengan kita relate. Kalau nggak relate pasti kita nggak akan lihat ya. Kedua, konsisten nggak misalnya orang ini atau influencer ini, content creator ini secara terus-menerus memang area kontennya tuh di bidang itu gitu ya, sehingga kita bisa melihat rekam jejak digitalnya memang dia berbicara soal itu. Nah, baru yang ketiga itu adalah soal pengalaman dia gitu ya. Jadi apa tadi yang pertama tentang ada pengalamannya, ada konsistensi dia dan relatable. Nah, yang ketiga dia kan pengalaman gitu ya, sehingga ketiga hal ini yang membuat sebuah konten itu dipercaya, ya kan. Nah, ya tentu di luar itu ada ya kemasan kontennya dan sebagainya yang juga nah, selain itu ada soal kepakaran kan, keahlian. Kapan sih seseorang itu disebut pakar ini, ahli ini dan sebagainya. Itu kalau kita lihat dari mungkin definisinya, paling tidak ada tiga hal utama lah. Kita dibilang ahli di bidang ini, punya kompetensi bicara di bidang A misalnya. Satu tentu pengetahuan. Pengetahuan itu apa? Mungkin ya sekolahnya di bidang itu atau apa kita definisikan pengetahuan. Kedua adalah pengalaman. Misalnya kita di bidang komunikasi, berapa lama sih kita antara orang yang baru mungkin 1 tahun sama 5 tahun, 10 tahun tentu beda kan ya, kepakarannya. Jam terbangnya ya. Nah, yang ketiga ini yang terkait dengan sertifikasi adalah pengakuan.
keahlian itu, pengetahuan itu kan bukan self claim. Oh saya influencer A, B, C, tapi tergantung pada pengalaman dan keahlian tadi. Nah, siapa yang memberikan rekognisi atau pengakuan ini? Ya, pertama tentu bisa dari bidang keilmuannya, ya. Kedua mungkin dari organisasi profesi, atau mungkin dari publik atau dari sertifikasi salah satunya. Jadi ada pengakuan. Nah, pertanyaannya adalah seberapa urgent dan seberapa itu bisa menyelesaikan masalah ya, kalau mau dibilang masalah soal si pemengaruh atau influencer ini, gitu kan. Jadi pertama harus kita lihat relatable dan lain-lain itu. Kedua, apa sih definisi kepakaran? Pertanyaan berikutnya mungkin apa orang peduli? Udah melihat konten, senang, relate, kayak gitu, ya kan? Betul. Itu melanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ibu. Apakah sertifikasi ini akan takutnya hanya menjadi simbolik? Betul. Atau bahkan lebih dari simbolik, bisa aja tadi Ibu juga sempat membahas tentang kebebasan berpendapat, ya, karena memang platform media sosial saat ini itu menyediakan kebebasan sebegitu besarnya. Apakah sertifikasi ini justru menjadi kontrol baru yang sangat membatasi gitu? Itu seperti apa? Betul, itu yang memang sekarang dari pihak yang kontra terhadap sertifikasi, kekhawatirannya itu. Di era pasca reformasi, di era sekarang kebebasan berpendapat dan sebagainya, salah satu privilege yang kita miliki itu kan freedom of speech, freedom of expression, ya. Regulasi-regulasi semacam ini dikhawatirkan kalau secara fondasi dan hal-hal lainnya belum siap, jadinya semacam beredel ya, seperti kalau era dulu sebelum di masa Orde Baru gitu ya, media bisa dibredel. Nah, artinya betul kekhawatiran itu ada. Jadi memang seharusnya bukan regulasi dari tunggal gitu ya, misalnya pemerintah sebagai regulasi, tapi ada kan isunya dengan sertifikasi influencer ini kan supaya tidak sembarang orang bisa bicara sembarang topik gitu ya. Tidak bisa saya tiba-tiba merekomendasikan misalnya hal-hal yang di luar ekspertis saya gitu ya, atau Felis atau teman-teman, karena takut berpotensi misinformasi, disinformasi, dan mungkin banyak hal lain yang mudaratnya. Sebenarnya kan intinya itu kan. Nah, kalau ditarik ke akar masalahnya, berarti apa dong penyelesaiannya? Apakah hanya sertifikasi? Kan tidak. Nomor satu, yang lebih jangka panjang ya, misalnya edukasi publik, edukasi si konten kreatornya, itu yang paling jangka panjang ya. Kemudian kedua, kalaupun mau ada sertifikasi atau kode etik mungkin ya, saya lebih setuju tuh kode etik. Itu lebih dari dikreasikan, dibuat oleh mungkin profesi ya. Kalau misalnya wartawan kan ada organisasi profesinya, dosen ada sertifikasi dosen, atau hukum dan sebagainya gitu ya. Tapi lagi-lagi sosial media ini kan ranah yang yang totally different things ya, kayak satu dunia yang berbeda gitu, sehingga pengawasan dan lain-lainnya ketat, berbeda. Yang ketiga adalah dari platform, ya, dari platform sendiri. Ketika isu misinformasi dan informasi ini cukup mencuat gitu ya, terutama mungkin pasca COVID-19 ya 2020, itu soal kepekaran, soal siapa yang bisa bicara apa, itu kan semakin menguat ya. Jadi siapa yang bisa mengatur? Tapi kita nggak setuju juga kalau dibuat regulasi misalnya dari pemerintah yang membatasi gitu. Tapi betul bahwa memang kode etik atau platform juga bertanggung jawab. Misalnya ya dulu Instagram, Twitter ya, sekarang X, atau dulu Facebook kan ketika ada konten yang dianggap misinformasi dia akan langsung melabeli. Itu kan mungkin dengan keyword tertentu. Nah, sekarang misalnya apa yang lagi hit, ChatGPT misalnya, AI. Ini baru-baru ini ada wacana untuk ChatGPT, OpenAI dan sebagainya tidak bisa memberikan saran medis. Ya, betul. Ya. Itu kan artinya kita sebagai pengguna tidak bisa berbuat apa-apa, tapi dari platform. Nah, makanya jadi ada ya publik, platform, dan tentu pemerintah. Tapi sifatnya bukan ya another bredel yang berpotensi untuk menghambat kebebasan berpendapat tadi, gitu sih. Nah, sedangkan ini kan juga kalau misalnya influencer ya, kita juga bicara tentang brand ya, Bu. Betul. Ada potensinya sih, Bu, bahwa kalau misalkan sertifikasi ini memang diterapkan gitu,
ada kemungkinan nggak ada mungkin beberapa brand tertentu bisa mungkin justru memonopoli? Iya, betul. Itu satu kekhawatiran yang juga dibahas ya soal sertifikasi ini. Bisa jadi yang nantinya bisa mendapatkan sertifikasi hanya mereka yang mungkin followernya banyak, resource-nya besar, sementara mungkin influencer atau content creator yang katakanlah masih kecil, masih pemula itu justru tidak bisa akses. Nah, itu betul. Nah, artinya apa? Tadi kembali ke etik tadi, dari platform ataupun dari si kontennya sendiri, konten dan konten kreatornya mungkin harus ada diatur sebuah transparansi. Misalnya kalau kayak di media kan, misalnya ini konten iklan, konten berbayar ya, itu kan jelas tuh ada pembedanya bahwa ini iklan. Nah, kalau untuk konten di sosial media juga harusnya mungkin ada disclaimer bahwa ini paid konten, bahwa brand ini adalah mana yang memang berbayar, mana yang memang itu, sehingga transparansi dari si influencer ini dan transparansi dari brand ya berarti kan berpengaruh. Karena menurut saya ketika membicarakan influencer bukan hanya bicara soal brand atau sesuatu yang besar kan, tapi akan berpengaruh juga ke yang kecil-kecil yang mungkin juga tidak punya akses atau sumber daya yang cukup besar untuk sampai ke sertifikasi dan sebagainya. Itu sih. Oke, berarti memang secara sertifikasi ini memang masih banyak yang harus dikaji ya Bu ya? Betul. Karena kalau misalnya kita bisa lihat di berita juga, pemerintahan memang sekarang ini sedang mengkaji aturan ini sendiri. Betul. Dan mungkin kalau misalnya aku bisa bilang, pendidikan dalam hal ini instansi pendidikan ya bisa memberikan masukan-masukan, salah satunya lewat talk show seperti ini kita membahas, berdiskusi gitu, apakah memang sertifikasi ini baik atau enggak sih? Apa sih yang kurang, potensi-potensi apa, mungkin potensi masalah ya yang bisa terjadi ke depannya dan penanggulangannya seperti apa, itu bisa dibicarakan di sini. Nah, mungkin ini isu yang menarik kalau misalnya nanti pada akhirnya sertifikasi ini betul-betul dijalankan, kita bisa mengobrol lebih lanjut lagi nih Bu ya. Iya, kampus nih perannya juga besar ya. Nah itu karena BINUS sendiri juga punya namanya BINUSfluencer sebetulnya. Ya. Nah jadi sertifikasi ini akan mempengaruhi secara, aku bisa bilang secara langsung ya, kalau misalkan itu betul-betul diterapkan gitu. Tapi mungkin belum di kesempatan kali ini kita akan mengobrol lebih lanjut lagi kalau misalkan sertifikasinya kalau misalnya memang sudah muncul ya Bu ya. Jadi daripada hanya mengandalkan sertifikasi, lebih baik memperkuat basis si komunitas, kampus dan masyarakat itu. Oke, baik. Tapi jangan kemana-mana dulu Smart Viewers, karena kita masih ada informasi menarik lainnya. So stay tune di Jurnal BINUS ya.